Ini tanggal 29 Mei 31 juta. Tanggal 30 Mei 24 juta dengan komisi 1,6 juta. Tanggal 31 Mei 20 juta. Tanggal 1 Juni, ini setiap hari ya guys, 26 juta. Tanggal 2 Juni 27 juta. Tanggal 3 Juni 28 juta. Tanggal 4 Juni 25 juta. Terus kita acak ya guys, tanggal 16 lah, 33 juta. Kita acak lagi ya guys, tanggal berapa, 26 juta. Kita ganti bulan ya guys, tanggal berapa ya, tanggal 2 coba ya, 24 juta. Nah, itu adalah perjalanan saya selama 4 bulan di TikTok Affiliate yang teman-teman bisa lakukan juga. Jadi semua ini hanya permainan angka teman-teman. Jadi kalau teman-teman rajin ya, teman-teman harusnya bisa mendapatkan hal yang sama. Dan semua yang pengalaman saya selama 4 bulan itu saya catat ke dalam buku catatan ini ya. Jadi apa yang nggak jalan saya buang, yang jalan saya catat. Makanya ini disebut sebagai buku kungfu guys. Ya, jadi nanti teman-teman amin kalau misalnya ngikutin ini juga amin sama-sama bisa menghasilkan. Yuk kita mulai yuk. Dimulai, ini ada 7 catatan penting ya untuk dapat stabil di angka 10, 20 bahkan 30 juta setiap hari omset ya. Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, saya lupa ya teman-teman ya. Apakah teman-teman akan berhasil di bulan keempat? Belum tentu juga, tapi jika teman-teman rajin ya harusnya sih berhasil. Tapi kalau jika tidak berhasil, itu sebenarnya kita bisa analisa ya, mungkin ada kesalahan di kontennya salah atau kontennya kurang menjual dan lain-lain, itu kita bisa analisa. Tapi kalau amin ya, kalau ikutin ini kita bisa dapatlah hasilnya yang bagus ya gitu ya di bulan keempat. Oke, kita mulai dari yang pertama guys ya. Oke, ini rumusnya yang pertama adalah ini teman-teman. Oke, buat 5 konten setiap hari guys ya, yang ada keranjang kuningnya. Ingat ya, kita mau cari duit langsung guys ya. Jadi bikinlah 5 konten per hari yang ada keranjang kuningnya. Ini untuk cuannya Anda gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan bikin konten. Yang pertama 5 konten sehari yang ada keranjang kuningnya. Yang kedua adalah buat 2 konten yang bentuknya tips atau informasi. Jadi kita bikin berapa? 7 konten setiap hari. Jangan sampai bolong sampai 90 hari ke depan ya. Oke, terus kita balik lagi ke pertama, 5 konten berkualitas ya guys. Ingat ya, berkualitas tuh artinya konten itu benar konten berkualitas, nanti kita bahas ya. Dari sisi audio, cahaya, sama ide konten. Jadi kalau ide kontennya jelek, maksudnya konten itu tidak membahas tentang masalah, tidak membahas tentang solusi gitu ya. Terus tidak mengajak orang ke keranjang kuning, tidak bilang bahwa cara kita mengajak orang untuk beli itu salah, itu kita bisa tidak dapat income guys. Oke. Nah, ingat ya, harus berkualitas. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Berkualitas tuh ada 6 poin pentingnya itu apa aja ya. Oke. Begitu tiap hari kan bikin 5 konten dengan 5 produk yang berbeda ya guys. Jadi kita tuh pengen seperti kayak S Hardware. Jadi konten kita itu pengen satu kategori ya. Ini ingat ya, harus satu kategori ya. Kalau kita fashion ya fashion. Fashion itu misalnya kategori fashion tuh ya jaket, t-shirt, topi dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya elektronik ya mic, misalnya stand holder, ring light seperti di atas ini ya. Oke, kayak gitu ya. Jangan dicampur aduk ya guys. Kita bukan Mbak Im Wong, kita bukan Raffi Ahmad. Jadi orang tuh pengen harusnya kenal kita tuh sebagai apa. Oh, ini Mas Berto yang jualan mic ya. Oh, ini Mas Bambang yang jualan TWS ya. Oh, ini Mas ini yang jualan beauty ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Ingat ya, 5 konten tiap hari, 5 produk yang berbeda. 5 produk yang berbeda. Satu produk dibikin 30 konten guys ya. Satu produk dibikin 30 konten. Oke? Satu produk dibikin 30 konten. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menguasai pasar. Bayangin ya, kalau satu produk ya kita bisa menguasai pasar ya. Artinya bayangin kalau misalnya orang nyari apa misalnya ya mic inilah, mic TNW N8. Ini teman-teman bisa cek ya, mic TNW N8 semua segala mic itu saya bikin semua 30 konten. Jadi kalau teman-teman ngetik TNW N8, TNW A11, apapun mic TNW itu saya kalau diketik itu saya semua guys. kebanyakan sebagian besar karena saya bikin 30 konten guys. Ya, jadi kita bener-bener kayak brutal lah. Teman-teman harus brutal ya. Kayak gitu ya, tapi brutal yang berkualitas. Oke. Ingat, satu produk dibikin 30 konten. Tapi ingat ya, produknya harus bagus banget ya guys. Jadi kalau berasa teman-teman emang pakai dan bagus, itu baru dibuat 30 konten.
Tapi kalau misalnya teman-teman, kok produknya kayak gue aneh ya, kok jelek ya, kayaknya gue nggak yakin ini sama produk ini, jangan dibuat ya guys, dibuang ya, dibuang ya, mending ganti produk yang baru. Jadi kita harus menyampaikan tuh, merekomendasikan secara jujur. Itulah yang akan membuat orang beli terus sama kita, itu yang membuat orang repeat order sama kita, karena kita menyampaikan bener-bener yang bagus dan secara jujur gitu, karena emang kita pakai gitu ya. Oke, nomor kedua adalah buat 2 konten tips. Ini penting untuk apa? Ini untuk mendapatkan follower guys. Ya, walaupun kita jualan kita harus ada tipsnya. Ya, tipsnya itu tanpa keranjang kuning. Ya, misalnya saya jualan mic, tapi saya bisa bilang tipsnya kayak gini. Halo guys, ini pentingnya audio, cahaya dan ide konten supaya konten teman-teman bisa menjual. Nah, saya merekomendasikan audio itu apa aja yang saya pakai sih? Mic seperti apa sih yang harus dipakai? Nah, misalnya mic-nya itu yang kalau di pinggir jalan tuh bisa meredam kebisingan. Tapi itu jangan pakai keranjang kuning guys ya. Kayak gitu ya. Atau misalnya teman-teman di kuliner bisa kasih tips-tips, ini loh cara masak rendang versi saya ya gitu ya. Tapi nggak ada jualan dulu ya. Jadi ada beberapa konten yang benar-benar jualan, ada 2 konten, 5 konten yang jualan dan 2 konten yang bentuknya tips atau informasi. Halo guys, aku baru ketemu nih tempat makan mie, padahal cuma pakai Indomie, cuma di gangnya di Tebet guys. Nih di Tebet Utara dalam nomor 97. Ini loh guys gangnya gitu ya. Kayak kita memberikan informasi gitu ya. Oke, dan ini harus satu kategori. Ingat, kita untuk dapatkan follower. Follower ini penting untuk apa? Follower itu penting untuk menjadi database. Ya, semakin besar follower, itu juga akan menjadi penilaian dari para seller ya. Jadi kita akan dikasih sampel secara gratis ketika follower kita banyak. Jadi ini berjalan bersamaan ya. Jualan iya, nambah follower iya. Nambah follower tujuannya untuk apa? Untuk mengumpulkan database supaya kita dipercaya seller, sehingga kita nanti tidak keluar modal, kita akan dikasih sampel gratis terus guys. Oke, kita masuk yang halaman kedua. Oke, kita masuk ke poin nomor 2. Ini penting juga, kita harus live guys. Ini suka atau nggak suka kita harus live ya. Live itu minimal itu yang bagus tuh 2 sesi, masing-masing 1,5 jam. Oke, dan ada etalase ya, ada jualannya juga guys ya, ada etalase. Oke. Nah seperti itu ya, mas aku nggak suka nge-live mas, aku gini mas, aku gitu. Aduh teman-teman, ini mohon maaf guys, untuk bisa berhasil kita harus live. Nggak apa-apa ya guys, ini harus berani guys. Live itu kayak kita buka toko guys, kita harus jualan guys. Kalau misalnya nggak pakai live bisa nggak? Bisa, tapi omsetnya akan segitu aja gitu ya. Ini pengalaman saya ya, ketika saya nggak live, omset saya cuma 5 juta guys. Ketika saya tambah live, omset saya jadi 10 juta. Ketika saya tambah iklan, omset saya jadi 20-30 juta satu hari. Jadi itu pilihan teman-teman ya. Kalau nggak pakai live, omsetnya ya rendah ya. Kenapa? Karena live ini bisa menyebarkan konten kita guys. Ya, ketika kita live 1,5 jam, itu konten kita lagi disebarin. Ya, TikTok tuh algoritmanya keren banget loh guys. Ketika kita live, konten-konten jualan kita tuh disebar-sebarin kemana-mana. Itulah yang akan menjadi penjualan guys. Ya, konten kita disebarin, bahkan konten lama kita juga bisa disebarin. Oke. Yuk mulai berani live. Gimana caranya live? Nanti kita ada video tersendiri ya teman-teman ya. Gimana caranya live? Kita lanjut ke halaman ketiga dulu ya. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Ini penting juga. Iklankan 15.000 setiap konten guys. Ya. Iklankan 15.000 setiap konten yang baru Anda upload. Oke. Terus pilihnya nanti boost account iklannya ya, video view. Nanti akan ada materi tersendiri cara ngiklannya. 15.000 satu kali aja ya guys. Oke, satu kali aja. Nah kemudian ini penting juga nih, jika dalam satu hari ya, dalam beberapa jam, di hari yang sama ya, dalam beberapa jam tiba-tiba konten kita jadi naik cepet banget gitu. Loh kok tiba-tiba jadi 1.000 view, ini tambahkan 30.000 lagi guys ya, iklanin lagi, video view lagi, 30.000 lagi. Oke, jika tiba-tiba mendadak jadi 10.000, itu tambah lagi iklan 100.000. Iklan wajib nggak? Nggak wajib guys. Tapi inget ya, ketika kita ngiklan, itu potensi omset naik itu lebih besar. Oke, mungkin awal-awal kita agak-agak bakar duit ya guys. Agak-agak bakar duit, ini bisnis guys. Jadi emang kalau nggak pakai iklan juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau dengan iklan itu kita akan lebih mempercepat. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat gitu ya teman-teman ya. Dan good newsnya, one day kita tuh tidak akan keluar uang iklan lagi. Kenapa? Karena ketika kita sudah profit itu bisa diambil tiap hari. Ini yang menariknya TikTok ya. Misalnya kita dapat 30 juta nih, kan komisinya 10% ya, 3 juta. Tiap hari kita ambil 3 juta, 20% ya, kalau saya ya 20% ya saya ambil buat iklan lagi. Jadi kita nggak keluar uang sama sekali,
Dan ini iklan tuh tidak akan boncos guys. Kita hanya mengambil dari profit. Asik ya. Kita hanya mengambil dari profit. Oke, seperti itu ya. Oke. Siap beriklan. Nah, iklan itu sebenarnya seperti kayak gini teman-teman. Jadi waktu kita bikin konten, kita kan bikin konten nih guys, ya. Bikin konten. Nah, konten tuh ibarat kayak kita buka warung bakso guys. Baru mulai buka warung bakso dan kita baru bikin resep baksonya. Nah, kita pengen supaya warung bakso kita langsung didatangin orang supaya trafficnya cepet gitu. Kalau lewat iklan tuh kayak lewat jalan tol lah ibarat. Kalau nggak pakai iklan ya lewat jalan biasa. Jadi lama, TikTok nyebarinnya lama gitu. Dan kita kalau iklan bisa pilih yang tertarget pula ya. Aku misalnya jualan makanan, aku mau tolong yang datang ke tempatku, ke warung baksoku tuh contoh orang-orang yang suka makan bakso gitu. Nah kayak gitu ya. Nah itu ya, kita bisa targetin iklan itu seperti itu. Dan ingat, iklan itu tidak pernah salah ya guys. Iklan itu tidak pernah salah. Yang salah adalah konten kita. Jadi nanti one day teman-teman akan mungkin merasakan gitu. Gue udah iklan 15.000 kok nggak ada yang beli ya. Gue udah iklan 100.000 kok nggak ada yang beli ya. Teman-teman, iklan itu sama seperti kita bagi-bagi brosur di pinggir jalan supaya orang datang. Tapi ketika datang mereka makan, makanan kita nggak enak, mereka nggak akan ngomong, nggak akan cerita kemana-mana. Ya, akhirnya apa? Ya itu iklannya akhirnya keluar uang, tapi emang nggak ada yang balik lagi gitu. Nggak ada yang datang lagi, nggak rame lagi gitu. Jadi bukan salah iklannya guys. Iklan tuh hanya ngebantu nge-push bagi-bagi brosur supaya trafficnya cepet naik gitu ya, supaya ada orang datang dulu ke konten kita gitu ya. Nah makanya penting banget konten berkualitas, konten berkualitas, konten berkualitas. Itu jauh lebih penting ya guys. Iklan itu hanya membantu mempercepat saja trafficnya. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. Nah ini poin nomor 4, ini penting banget juga. Rajin jawab komen guys. Rajin jawab komen ya. Rajin jawab komen. Oke, setiap konten baru. Jadi kalau kita lagi posting, kita harus tungguin guys. Ditungguin ya. Seharian itu kita tungguin ya. Mana ada yang komen langsung balas, mana ada komen langsung balas. Dan pastikan setiap ada satu konten, ada satu yang kita balas pakai video ya. Nanti kita akan ajarkan juga gimana cara ngebales konten tuh pakai video. Tujuannya apa? Itu semakin viral guys. Dan TikTok seneng kalau misalnya kita tuh ngebales komen orang dengan video gitu. Kita konten tuh akan lebih naik lagi guys. Ya seperti itu ya. Oke, kita masuk ke halaman 5. Ke poin nomor 5, ini penting. Jika ada konten teman-teman yang FYP, ya FYP itu maksudnya tiba-tiba kalau di scroll cepet banget ya. Gila, pas kita refresh ya, refresh teng gitu. Contoh kita lihat konten satu nih contoh. Oke, terus kita refresh dari penontonnya cuma 20 tiba-tiba jadi 120. Gila. Kita scroll lagi ya, beberapa detik kemudian kita refresh lagi jadi 200 gitu. Gila kenceng banget nih. Dan kemudian yang komen banyak, yang nge-save banyak, yang share banyak itu namanya FYP guys. Oke, kira-kira kayak gitu ya FYP paling sederhana ya. Nah, kalau ada konten yang kayak gitu, kita bikin part 2-nya guys, ya. Part 2-nya. Contoh nih, kita lagi bikin konten tentang bakso tadi yang di Tebet ya. Gila guys, ini ada warung bakso bagus banget, enak. Bukan bagus, enak banget gitu. Tiba-tiba yang komen banyak, ramai banget lah gitu. Di mana sih, rasanya kayak apa sih gitu, bla bla bla. Begitu ramai, teman-teman langsung bikin video part 2-nya. Part 2-nya tuh misalnya kayak gini. Halo guys, gue datang lagi nih ke sini nih. Karena banyak banget yang komen, gue mau kenalan, ini kenalin nih sama bapaknya ini yang masak baksonya. Pak, ini dari tahun berapa sih Pak? Nah kayak gitu. Kalau rame lagi bikin part 3-nya, kalau rame lagi bikin part 4-nya. Sampai apa? Sampai yang part 3, part 4-nya tuh udah nggak ada yang nyambut, ya udah kita ganti konten. Kalau saya sih biasanya sih cuma sampai 3 part ya. Kalau misalnya meledup, saya cuma sampai 3 part. Biasanya part ketiga juga udah nggak terlalu heboh gitu ya. Oke, ini penting banget guys ya. Karena kita seperti menduplikat konten kita yang berhasil yang disukai audiens seperti itu. Oh, audiens gue ternyata sukanya kayak gini ya kontennya ya. Oke deh, gue bikin part 2-nya, gue bikin part 3-nya kayak gitu. Kita masuk ke poin ke-6. Yaitu doa dan sedekah. Ini sangat sederhana. Ini ilmu langit ya guys. Ya bagaimana juga yang memberi rezeki kita adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah. Teman-teman penting ya, sertakan Tuhan dalam bisnis kita ya. Seperti ini. Jangan juga lupa sedekah ya. Ini ilmu langitan yang saya dari zaman dulu selalu gunakan ini guys. Ini hasilnya menakjubkan guys ya. Sertakan Tuhan dalam bisnis kita. Bagaimana juga yang memberi rezeki adalah Tuhan. Amin. Amin. Kita lanjut aja ya. Langsung ke poin nomor 7 ya. Wah, ini yang paling susah guys ya. Poin nomor 7 yang paling susah. Apa? Sabar. Sabar sampai 90 hari sabar guys.
Banyak orang nyerah itu kenapa? Karena nggak sabar. Aku sudah bikin 10 konten, kok udah seminggu nggak ada duitnya. Aku udah bikin konten 5 tiap hari, kok udah 2 bulan nggak ada duitnya, kok nggak ada yang nonton. Sabar 90 hari guys. Banyak orang nyerah karena nggak sabar guys. Apa kalau kata istri saya, mie aja nggak ada yang instan ya. Mesti harus ada gunting dulu bumbunya gitu. Ini semua butuh proses guys ya. Ini bisnis butuh proses guys ya. Ingat, dalam 90 hari jangan bolong upload. Ingat ya. Mas aku sabar tapi kok nggak ada duitnya. Lalu kagak juga nggak bikin 5 konten guys. Jadi kita harus tetap bikin 5 konten tiap hari. 5 yang berkualitas, 2 yang tips. Mas aku nggak kuat, ya udah. Emang ini rumus untuk dapat 10, 20, 30 juta sehari. Ini rumus yang saya pakai guys ya. Amin, jangan-jangan teman-teman nggak perlu sampai seperti ini sudah dapat 30 juta. Mas aku bisa kok, satu konten aja bisa 30 juta sehari. Ya udah, tuh berarti kualitas kontennya top gitu. Kalau gue tuh, gue modelnya ngikutin Mario Brown ya, Massive Imperfect Action. Jadi gue tuh modelnya, gue nggak tahu mana konten gue yang bagus, makanya gue brutal. Dan gue berusaha keras setiap kontennya itu berkualitas gitu. Dari sisi audio, cahaya, sama ide kontennya itu ya guys. Oke. Evaluasi. Nah ini juga belajar ya. Evaluasi konten yang FYP aja. Makanya tadi yang FYP kita bikin part 2, part 3. Ingat ya, yang kita evaluasi yang FYP aja. Kalau view-nya cuma 1, 2 itu biarin aja guys. Jangan ditangisin ya, ditungguin kenapa ya view gue 3. Jangan bertanya tentang konten yang view-nya kenapa cuma 3, kenapa view-nya 4. Menurut gue konten ini bagus. Jelek konten lu, sorry ya guys. Kadang-kadang gini, yang paling menyesakkan itu adalah gila kita udah bikin konten ya pakai edit CapCut dan lain-lain. Gila kok jelek banget view gue, kok nggak ada yang beli ya. Gue udah iklanin 15.000 kok nggak meledak ya. Itu menurut teman-teman, itu menurut Anda bagus, tapi menurut TikTok, menurut audiens Anda tuh jelek guys ya. Ya, jadi konten jelek tuh gimana? Konten jelek itu adalah gini. Tapi dengan catatan gini, kita udah bikin konten, iklanin coba 15.000. Oke, kalau teman-teman ngerasa itu bagus ya, coba tambahin 30.000. Kayaknya nih TikTok salah nih. Gue akan, ya udah coba aja iklan sampai 100.000. Gue kadang-kadang kalau lagi gue kesel kayak gitu teman-teman. Gila ini konten gue bagus banget, harusnya sih naik ya. Kenapa ya? Ya udah, gue iklankan sampai 100.000 ya. Sampai 100.000 dengan ini apa namanya, target marketnya yang berbeda-beda ya. Gue coba target ini, gue target ini gitu ya. Masa sih menurut gue ini bagus, masa kok jelek sih? Ketika kita udah berusaha sekeras-kerasnya dan itu nggak naik, artinya itu jelek. Udah jangan baper ya. Oke teman-teman, kalau lihat kita pelajari konten yang FYP aja. Perhatiin ya isi hooknya seperti apa, CTA-nya seperti apa, caption hashtagnya seperti apa. Nanti ada hook, sama hook ini akan belajar lebih tersendiri di video selanjutnya. Terus halaman berikutnya kosong deh. Oke gitu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Yuk, ini pekerjaan paling menyenangkan TikTok itu teman-teman. Kita nggak kerja keras di TikTok, kita akan kerja keras di tempat lain. Pertanyaannya adalah sekarang gini, 3 bulan dari sekarang, misalnya teman-teman hari ini kerja di kantoran guys, 3 bulan dari sekarang kira-kira teman-teman akan punya tambahan income nggak bersih 10-30 juta sebulan. Kalau kira-kira dalam 3 bulan ke depan teman-teman ngerasa, gue kayaknya nggak mungkin deh bos gue naikin gaji gue sampai 10-30 juta. Atau gue kayaknya kalau bisnis malah modal gue gede banget ya, kalau untuk dapat 10-30 juta gue harus keluar duit ratusan juta bahkan miliaran. Kenapa nggak coba mulai bikin 5 konten 5 konten jualan, 2 konten tips, dan tadi ikutin 7 poin penting yang saya sudah catat. Oke? Nanti juga berikutnya akan gimana caranya dapat 100 juta per hari. Nah itu juga saya lagi akan bikin ya guys. Saya akan lagi trial and error gimana cara dapatnya, nanti akan ada video-video selanjutnya. Oke, yang sekarang ini kejar 10-30 juta dulu setiap hari omsetnya. Oke, good luck, semangat you guys, semangat.